Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita memuji, mengagungkan Allah Rabbuna Jalla Jalalu atas semua limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, sehingga pada siang hari ini, di hari yang penuh berkah, di suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan umat Islam, yakni hari Jumat. Dan yang kedua, selawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan juga sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasanya pada siang hari ini kita akan bersama-sama mempelajari perjalanan hidup orang-orang terbaik, orang-orang soleh yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk membimbing umat manusia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni kehidupan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari, mengisahkan kehidupan mereka akan membangkitkan ibadah kita, membangkitkan semangat kita untuk mengetahui hakikat untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Dengan bimbingan mereka lah kita mengetahui jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga jalan-jalan yang mengantarkan seorang hamba ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan mengisahkan yakni dua orang nabi yang mulia, yakni kisah Zakaria wa Yahya alaihimussalam, yakni kisah kehidupan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihimussalam. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya merupakan ayah dan anak. Ya Allah muliakan mereka yang dua-duanya menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mendakwakan Bani Israel agar mereka beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya merupakan nabi dari kalangan Bani Israel. Dan memang nabi dan rasul yang paling banyak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Bani Israel. Adapun nabi Allah dan juga rasul
yang diutus dari bangsa Arab cuma sedikit, cuma 4 orang. Adapun Bani Israel sangat banyak sekali. Dan juga ini menunjukkan kemuliaan Bani Israel, yakni keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Dan Zakaria dan Yahya merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Berkata muallif rahimahullahu taala, alaqatu baina usrati Imran wa usrati Zakaria alaihissalam, yakni hubungan antara keluarga Imran dan keluarga Zakaria alaihissalam. Yakni perlu kita ketahui tentang hubungan sangat dekat antara Nabi Zakaria dan Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka bertemu di Imran antara Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Yahya adalah anaknya Nabi Zakaria, adapun Isa anaknya dari Maryam. Adapun ibunya Yahya alaihissalam atau istri Nabi Zakaria merupakan yakni bibi dari Maryam alaihissalam. Dari Maryam alaihissalam. Ada menyebutkan bahwasannya istri Nabi Zakaria saudari kandungnya Maryam alaihissalam. Al-muhim mereka berdua ada hubungan secara nasab. Adapun yakni istri Nabi Zakaria bernama Isya. Dan Isya ini merupakan saudarinya Hanna yang merupakan ibu dari Maryam. Ibu dari Maryam alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Zakaria dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya mereka tinggal satu zaman. Sehingga sangat kaitan erat hubungannya. Ketika kita membahas kehidupan Nabi Zakaria, tentu akan membahas kehidupan Nabi yang Isa alaihissalam, terutama ibundanya Maryam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah agar mengisahkan kepada para sahabat, kepada umat manusia tentang kisah Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Dzikru rahmat rabbika abdahu Zakaria." Wahai Muhammad, kisahkan dengan rahmat Rabbmu hamba kami Zakaria, hamba yang soleh. Dan juga Allah kurniakan putra yang soleh, yakni Nabi Yahya alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Zakaria itu hidup sezaman dengan Maryam alaihissalam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala yakni menganugerahkan kepada Imran seorang putri yang bernama Maryam, dan ibunya bernazar. Ibunya Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nazarnya ibunya Maryam, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau kepadanya seorang anak laki-laki, dia akan bernazar untuk mengabdi beribadah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis di Palestina. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Imran alaihissalam, maka ternyata yang lahir anak perempuan. Namun karena sudah nazar, ya sudah, mereka ingin menjadikan Maryam untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Namun jamaah kaum muslimin, ketika Maryam lahir, qaddarullah, ayahnya Imran meninggal dunia. Sehingga orang-orang
berebutan untuk mengasuh Maryam, untuk merawat Maryam. Karena Imran merupakan orang bangsawan, pemimpin Bani Israel di waktu itu. Dan juga merupakan guru mereka. Sehingga banyak murid-murid mereka, dan juga Zakaria, mereka rebutan untuk mengasuh, merawat Maryam. Dan ini menunjukkan jamaah kaum muslimin, orang-orang dahulu sangat memuliakan seorang guru. Ketika gurunya meninggal, mereka berlomba-lomba untuk merawat, mendidik anak-anaknya. Maka semua, yakni muridnya dan juga pengikutnya Imran, mereka menginginkan agar mereka lah yang merawat Maryam. Dan juga Zakaria berharap juga untuk merawat yakni Maryam. Akhirnya terjadi qur'ah, yakni mereka mengundi siapakah yang berhak untuk merawat Maryam. Maka disebutkan mereka pun melemparkan pena-pena mereka ke dalam air. Dan pena siapa yang muncul, maka itulah dialah yang merawat Maryam. Maka jatuhlah yakni Nabi Zakaria alaihissalam yang merawat Maryam alaihissalam. Maka ketika yakni Nabi Zakaria merawat Maryam dan tinggal di Baitul Maqdis, maka Nabi Zakaria membuatkan mihrab, tempat ibadah, tempat khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis. Jadi di Baitul Maqdis, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid dibuatkan mihrab, tempat khusus beribadatan untuk yakni Maryam alaihissalam. Maka Zakaria pun tekun merawat, ya, mendidik yakni Maryam alaihissalam. Sehingga jamaah kaum muslimin, banyak kisah-kisah yang menakjubkan yang dirasakan oleh Zakaria ketika merawat yakni Maryam alaihissalam. Bahwasannya di antaranya ketika Zakaria berkunjung mendatangi tempat peribadatan Maryam di Baitul Maqdis, dia mendapati makanan yang begitu banyak dan juga buah-buahan beraneka ragam. Allah menyebutkan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Dalam surat Al-Imran ayat 37, Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria mendatangi mihrab, tempat peribadatan Maryam alaihissalam, dia mendapati rizqa, yakni rizki, makanan. Kana yajidu indaha fahaqihatan syita fi soifi wa faqihatu soifi fi syita. Yang menakjubkan, yakni Zakaria mendapati makanan atau buah-buahan, ya, yang seharusnya ada di musim panas, ada di musim dingin. Atau buah-buahan yang seharusnya di musim dingin ada di musim panas. Ibaratkan, ya, kalau sekarang seandainya kita musim buah-buahan, misalnya buah anggur, ya, ataupun yakni buah yakni advokat misalnya, ternyata di musim ini buah-buahan advokat, anggur tidak ada, yang ada buah yang lainnya. Ini membuat yakni Zakaria heran. Maka dia bertanya kepada Maryam, qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana engkau mendapati buah-buahan makanan ini semuanya? Heran. Qalat, maka berkata Maryam, huwa min indillah. Wahai Zakaria, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa hisab, tanpa batas. Kenapa jamaah kaum muslimin? Karena kesolehan Maryam, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rezeki dari langit. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mampu dan maha mampu menjadikan sesuatu tanpa sebab. Tanpa sebab. Dan seharusnya orang ingin mendapatkan makanan, minuman, dia harus mencari. Atau dia membeli. Dan seorang ingin memiliki anak, dia harus menikah. Punya ayah, punya ibu. Dan Allah mampu menjadikan sesuatu ada tanpa sebab. Inilah Maryam alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Zakaria ketika melihat keajaiban ini, dan Zakaria usia sudah sangat tua, dan istrinya Isya juga sudah sangat tua dan mandul lagi, dan belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria alaihissalam ketika melihat kesolehan Maryam, maka muncul rasa ingin, rasa cemburu dalam hatinya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anak seperti Maryam yang soleh dan juga mewariskan kenabiannya. Maka disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Maryam, yakni doa Nabi Zakaria alaihissalam, fahabali min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh yang bisa aku wariskan dan mewariskan keluarga Yakub dan menjadikannya termasuk orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria dan diberikan anak yang bernama Yahya alaihissalam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini membuat goncang Bani Israel. Bagaimana mungkin Nabi Zakaria sudah sangat tua dan istrinya juga sudah sangat tua, kok bisa memiliki anak? Sehingga membuat Bani Israel iri kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Maka disebutkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria punya anak nama Yahya alaihissalam ketika masih kecil, masih anak-anak, Allah berikan mukjizat, Allah berikan wahyu berupa Taurat. Allah berfirman, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan kuat dan dakwakan kepada Bani Israel tentang isi Taurat tersebut. A'tahullahul kitaba, Allah berikan kitab Taurat. Wa atainahul hukma sobiyya, kami berikan kepada Yahya hukma, yaitu hukum yang bijaksana. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Yahya alaihissalam diangkat sebagai rasul oleh Allah ketika masih sangat kecil. Sangat kecil. Dan disebutkan anna Yahya alaihissalam ja'ahu ghulmanu min ashabihi fi sinnihi faqalu lahu. Disebutkan bahwasannya datang anak-anak kecil mengajak Nabi Yahya untuk bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak bermain. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Yahya alaihissalam, hayya bina nal'ab. Wa Yahya, ayo kita bermain. Yani kemarilah kita bermain-main, bersenang-senang. Namun perhatikan jamaah kaum muslimin, jawaban Yahya alaihissalam, faqala lahum ma li hadza khuliqna lam nakhluq lil la'bi bal khuliqna li ibadatillahi azza wa jalla. Maka berkata Yahya, wahai teman-temanku, kita diciptakan bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenang-senang, bal khuliqna li ibadatillah,
Bahkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Fatarakahum, maka Yahya pun meninggalkan mereka. Walam yal'ab ma'ahum, dan tidak bermain-main bersama mereka. Fasubhanallah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara kemuliaan dan keagungan Nabi Yahya alaihissalam dan juga Nabi Zakaria alaihissalam. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak menyebutkan tentang kisah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Namun, kisah-kisah yang banyak yang dinukil oleh para ulama dari kisah-kisah Bani Israel yang mengisahkan tentang Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Namun sayangnya, walaupun Nabi kebanyakan Allah utus dari kalangan Bani Israel, justru mereka lah orang-orang yang berambisi untuk membunuh Nabi-Nabi Allah dari kaumnya sendiri. Dan ini merupakan pekerjaan orang-orang Yahudi. Mereka membunuh nabi-nabi mereka karena dakwah Rasul, dakwah Nabi tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan mereka. Dan ini membuat mereka iri dan juga dengki dan juga ingin membunuh Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa sih yang didakwakan Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya kepada Bani Israel sehingga mereka sangat benci, memusuhi kedua Nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Isa alaihissalam? Maka Nabi menyebutkan tentang sebuah hadis yang panjang yang menjelaskan kepada kita tentang dakwah Nabi Yahya alaihissalam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Hadis ini hadis yang sahih. Nabi menyebutkan, innallaha amara Yahya ibnu Zakaria bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahya putra Zakaria dengan 5 kalimat, 5 perkara. Ayya'amala bihinna wa an ya'muru Bani Israel ayya'amalu bihinna. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan atau menyuruh Nabi Yahya untuk mengamalkannya. Dan juga Allah menyuruh Nabi Yahya mengajarkan itu ilmu ini kepada Bani Israel. Fakada ayubti'a fi tablighi, sehingga atau hampir-hampir Nabi Yahya lupa atau menunda-nunda untuk mendakwakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakni ada 5 perkara yang Allah menyuruh Nabi Yahya untuk mengamalkannya dan juga mendakwakan Bani Israel untuk mengamalkannya. Dan ini memang jemaah kaum muslimin, bagi seorang dai, seorang ustaz, seorang guru, sebelum dia mengajak kaumnya, mengajak masyarakatnya untuk mengamalkan ilmu, maka dialah orang pertama kali yang mengamalkannya. Kalau tidak, dia mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengatakan sesuatu yang engkau belum mengamalkannya atau tidak mengamalkannya. Maka Nabi Yahya alaihissalam diajarkan oleh Allah 5 perkara agar dia mengamalkannya dan juga mendakwakannya kepada Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Maka faqalahu lahu Isa, maka berkata Nabi Isa ketika Yahya lupa atau menunda-nunda untuk menyampaikan 5 hal ini, maka Isa mendatangi Nabi Yahya. Dan betul jamaah kaum muslimin, mereka sezaman. Saya ingatkan, mereka sezaman.
Sebagaimana Nabi Yakub, Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, mereka sezaman. Dan juga Nabi Harun, Nabi Musa, mereka sezaman. Dan ini Nabi Yahya, Zakaria, dan Nabi Isa, mereka hidup sezaman untuk mendakwakan Bani Israel tentang beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Isa alaihissalam, innaka qad umirta bi khamsi kalimatin wa Yahya, sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara. Anta amala bihinna wa ta'muru bani Israila ay ya'malu bihinna, agar engkau mengamalkannya dan menyuruh Bani Israel untuk mengamalkannya. Fa imma an tuballighani wa imma an uballighunna ana. Berkata Isa alaihissalam, apakah engkau mengajarkannya, mendakwakannya, atau aku yang mendakwakannya? Nabi Isa menawarkan kepada Yahya, wa Yahya, apakah engkau mengajarkan Bani Israel atau aku yang mengajarkan kepada Bani Israel tentang 5 perkara ini? Qala Yahya alaihissalam, maka berkata Nabi Yahya alaihissalam, inni akhsha in sabaqtani an u'adziba aw yukhsifa bihi fala taf'al la ana uballigh. Berkata Yahya, wahai Isa, aku khawatir jika engkau mendahuluiku untuk mendakwakan 5 hal ini, Allah akan menyiksaku, mengazabku, atau Allah menenggelamkanku ke bumi. Fala taf'al, jangan kamu lakukan. Ana uballigh, aku yang mendakwakan Bani Israel. Fa ya subhanallah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 2 nabi Allah SAW mengingatkan untuk mengajar Bani Israel tentang perkara-perkara 5 ini. Akhirnya fajama'a Yahya Bani Israel fi Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Baitul Maqdis, rumah yang Allah muliakan di muka bumi ini, Allah agungkan cuma 3. Yang pertama Masjidil Haram di kota Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di kota Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis di Palestina. 3 masjid yang barang siapa beribadah di sana mendapatkan keutamaan berlipat ganda. Dan disinilah Nabi Yahya bangkit berkhutbah di hadapan Bani Israel di Baitul Maqdis hatta imtala al masjid, sehingga mereka pun memenuhi masjid. Faqa'ada ala syarafati, maka Nabi Yahya pun berdiri di atas mimbar. Fahamidallaha, Nabi Yahya memuji Allah Subhanahu wa taala, wa asna alaihi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, inna Allah azza wa jalla amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna. Wahai Bani Israel, wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya 5 perkara agar aku mengamalkannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk mengamalkannya bersamaku. Wa awwaluhunna, adapun poin pertama yang Allah ajarkan kepada Nabi Yahya, anta abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meninggalkan berhala-berhala, patung-patung, tempat-tempat yang dikeramatkan. Ini dakwah Nabi Yahya alaihissalam, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jamaah kaum muslimin dakwah semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mendakwakan tauhid, Ibrahim alaihissalam mendakwakan tauhid, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub,
Nabi Harun, dan juga Nabi kita alaihissalam mendakwakan kaumnya agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathla dzalika mithlu man ishtara 'abdan min khalisin malihi biwariqin aw dhahabin. Nabi menyebutkan, Nabi Yahya menyebutkan juga permisalan orang-orang bertauhid dan juga orang-orang berbuat syirik. Man ishtara 'abdan, seperti seseorang membeli budak. Min khalisi malihi biwariqin aw dhahabin, yang dia beli dari hak uang dia, hasil usaha dia, baik itu emas ataupun perak. Ada seseorang membeli budak dengan uangnya sendiri. Faja'ala ya'amalu wa yu'addi ghallatahu fi ghairi saydihi. Namun sayangnya budak ini bekerja, ya, namun gajinya tidak diberikan kepada majikannya, justru kepada orang lain. Faya subhanallah. Kalau orang-orang yang cerdas bisa memahami poin ini, faya subhanallah. Yakni Nabi Yahya memberikan permisalan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, berdoa selain Allah Subhanahu wa taala, meminta selain Allah Subhanahu wa taala, bagaikan seseorang membeli budak. Dan budak ketika dia menjadi budak, maka semua uangnya, hasil usahanya dia, kerja dia untuk majikannya. Karena dia budak. Namun dia jadikan usaha dia, gaji dia bukan diberikan kepada majikannya. Ya. Fa ayyukum yasurruhu ayyakuna indahu kadzalik. Dan siapa di antara kalian senang memiliki budak seperti ini? Innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalian, wahai manusia. Dan Allah lah yang berikan rezeki kepada kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah Nabi Yahya kepada Bani Israel. Maksudnya, wahai Bani Israel, wahai manusia, Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mematikan kita. Allah lah yang berikan rezeki kepada kita. Lalu pantaskah kita sebagai hamba untuk berdoa, beribadah selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak pantas. Sebagaimana budak tadi. Walillahi mathalul a'la. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini pun yang pertama. Ya, Nabi Yahya diperintahkan untuk mendakwakan dakwah tauhid. Dan semua nabi dakwah tauhid. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, dan kami telah mengutus setiap rasul kecuali mendakwakan kaumnya, u'budullaha, sembahlah Allah, dan meninggalkan taghut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkata Nabi Yahya berkhutbah di hadapan Bani Israel di Baitul Maqdis, wa amurukum bis salati fa inna Allaha yansibu wajhahu qibla 'abdihi ma lam yaltafit fa idza shallaitum fala taltafitu. Berkata Nabi Yahya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk salat. Untuk salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya di hadapan kalian. Malam yaltafit. Selama kalian tidak berpaling, tidak tolak-toleh ketika salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Wahai Bani Israel, jika kalian salat, maka janganlah kalian tolak-toleh. Lihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke belakang, jangan. Ini pun yang kedua
yakni mengajarkan Bani Israel untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah kaum muslim, saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan usia bagi kita, marilah kita menjaga sholat. Menjaga sholat kita sebelum penyesalan tiba. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ruh kita, nyawa kita. Karena sesungguhnya ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, yakni sholat. Ini poin pertama. Dan yang ketiga, wa amurukum bisyam. Nabi Yahya melanjutkan, wahai Bani Israel, Allah perintahkan kepada kalian untuk puasa. Fa inna mathala dhalika kamathali rajulin mahu syarratun min misk fi isabatin kulluhum yajidu rihal misk fa inna khulufa fammi sha'im atyabu indallahi mirihil misk. Yakni permisalan orang-orang yang berpuasa seperti seorang pemuda yang membawa sekantong minyak wangi di tengah kelompok manusia yang mereka semua mendapati aromanya. Fa inna khulufa fammi sha'im, sesungguhnya aroma bau mulut orang-orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, aroma mulutnya lebih harum dari aroma minyak wangi misk. Faya subhanallah, ini keutamaan puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dan yang keempat, wa amurukum bisadaqah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalika, sesungguhnya permisalan orang-orang yang bersedekah, yang berinfak, kamitsli rajulin, seperti seorang pemuda, asirahu aduwi, yang dia ditawan oleh musuh, ditangkap oleh musuh. Fasyaddu yadahu, mereka pun mengikat tangannya, fi unuqi, di lehernya, yang diikat, diborgol. Faqaddamuhu liyadribu unuqah, mereka pun menyeretnya, membawanya untuk dipenggal lehernya. Faqala, dan pemuda ini mengatakan, hal indakum an aftadiya nafsi minkum, bolehkah aku menebus diriku dari kalian? Akhirnya faja'ala yaftadi nafsahu minhum bil qalil bal kathir hatta iftada nafsah, maka dia pun menebus dirinya dengan hartanya sedikit dan juga banyak, sehingga dia bisa membebaskan dirinya. Itu permisalan orang-orang yang gemar berinfak. Dan berinfak jamaah kaum muslimin tidak menunggu harta banyak atau menunggu kita kaya. Apapun yang kita miliki, jika mampu kita infakkan kepada orang-orang yang lemah, maka berikan walaupun sedikit. Dan ini merupakan dakwah para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Yahya mendakwakan Bani Israel agar mereka gemar berinfak. Dan yang kelima, yang terakhir, wa amurukum bidzikrillahi azza wa jalla katsiran. Allah menyuruh kalian untuk banyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin talabul aduwu sira'an fi athari. Permisal orang-orang yang banyak berzikir seperti seseorang yang dicari oleh musuh, yang dikejar oleh musuh dan mau ditangkap. Fa'ata husnan hasinan fatahassana bihi, dan dia berlindung di benteng yang kokoh dari kejaran musuh tersebut. Maksudnya zikir merupakan benteng yang kokoh bagi orang-orang beriman. Zikir kepada Allah merupakan tameng pelindung dari musuh-musuh Allah. Dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa jamaah kaum muslimin? Ad-doa silahul mu'min. Doa merupakan senjata seorang mukmin. Ketika kita dizolimi,
harta kita dirampas ataupun diambil ataupun ditipu, jangan banyak mengadu kepada makhluk. Jangan banyak mengadu kepada manusia, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik rezeki tersebut. Mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak mengadu kepada manusia dan bersabar. Dan semua pasti ada ganjarannya dan juga ada hikmahnya. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah seruan Nabi Yahya alaihissalam kepada Bani Israel. 5 poin penting. Yang pertama, agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Dan yang kedua, agar mereka salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar mereka berpuasa. Dan yang keempat, agar mereka gemar bersedekah. Dan yang kelima, agar mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayah subhanallah. Dan semua ini, semua dakwah yang didakwakan oleh Nabi Yahya sama dengan dakwah yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah tauhid, dakwah salat, puasa, dan juga sedekah, zakat, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita, keluarga kita, masyarakat kita orang-orang yang menyadarkan dirinya bahwasanya dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi melanjutkan, wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna. Allah juga menyuruhku untuk mengajarkan kepada kalian 5 perkara. Bil jama'ati, bis sam'i wa ta'ah, wal hijrati fi sabilillah tabaraka wa ta'ala. Agar kalian bersatu dengan jamaah kaum muslimin, mendengar dan taat kepada mereka, dan berhijrah. Man kharaja anil jama'ati qaida shibrin faqad khala al-islam an min unuqihi ila an yarji'a. Barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, yakni berontak kepada kaum muslimin, dan sungguh dia telah melepaskan sejengkal yakni Islam dari lehernya sampai dia kembali kepada jamaah kaum muslimin. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, itulah kisah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya mendakwakan Bani Israel tentang 5 poin tadi. Namun akhirnya, akhir yang tragis, yakni kesedihan ataupun ujian yang diterima oleh Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria sangat menyedihkan. Dan disebutkan mereka lah orang Bani Israel yang membunuh Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Di antara kisah yang menyebutkan bagaimana mereka membunuh yakni Nabi Yahya alaihissalam, bahwasannya dahulu raja-raja di zaman Nabi Yahya mereka menikahi yakni mahram mereka sendiri, menikahi bibi mereka, menikahi keponakan mereka, menikahi yakni mahram mereka sendiri. Yang agama Islam mengharamkan, dan juga semua agama mengharamkan seseorang menikahi mahramnya sendiri. Namun raja ini menikahi mahramnya sendiri. Maka mereka pun mendatangi Nabi Yahya alaihissalam, menanyakan hukumnya. Apa hukum seseorang menikahi mahramnya? Maka Nabi Yahya menjawab dengan haram. Hukumnya haram. Hiya la tahillulah, dan dia tidak halal baginya. Akhirnya ada seorang wanita mendatangi Nabi Yahya. Wanita jahat, wanita pelacur, ingin merayu Nabi Yahya untuk berbuat keji dengannya.
dengan kata-kata yang lembut, merayu, menggoda, ya. Faqalat, maka berkata wanita ini, uridu minka syai'an wahida. Wahai yakni Yahya, aku minta kepadamu satu, menikahiku. Namun Nabi Yahya menolaknya, tidak mau. Tidak mau. Dan memang wanita ini cantik. Namun ketika raja mengetahui bahwasanya ada wanita yang cantik ini melamar Yahya, Nabi Yahya menolaknya, sehingga wanita ini pun kecewa dan murka. Dan ketika raja ini melamarnya, wanita ini, maka dia mensyaratkan, wanita jahat ini mensyaratkan, wahai raja, yang kuminta darimu cuma satu, maharnya satu. Maka berkata sang raja, madza turid? Apa yang kamu inginkan? Qalat, dia mengatakan, uridu ra'sa Yahya. Yang ku inginkan kepala Yahya. Kepala seorang nabi. Sebagai maharnya, na'udzubillah. Akhirnya pun mereka membunuh Nabi Yahya alaihissalam dengan sangat keji sekali. Itulah perbuatan Bani Israel. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu pula Nabi Zakaria, dan disebutkan mereka membunuh. Ini dari kisah-kisah Bani Israel. Mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini dari kisah Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria. Dan insya Allah pekan depan kita akan kisah yang terakhir, yakni kisah Nabi Isa alaihi salam, Nabi yang agung, Nabi yang dimuliakan oleh semua umat manusia, Nabi yang Allah lebihkan dari nabi-nabi yang lain. Nabi Isa alaihissalam putra dari Maryam alaihissalam, dari keluarga Imran alaihissalam. Semoga sedikit ini menambah pengetahuan kita tentang kehidupan orang-orang soleh, bagaimana mereka berdakwah kaumnya, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar menambah kecintaan kita kepada orang-orang soleh, para nabi, dan juga para sahabat-sahabat Rasulullah, dan juga orang-orang soleh yang lainnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.